Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Tafsirul Jalalain. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat ke-26 dari surah Al-Baqarah. Di ayat sebelumnya yaitu ayat 25, Allah menyatakan kabar gembira terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya orang yang beriman dan beramal soleh Allah sediakan kepada mereka berupa sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Artinya sorga, buah-buahan segala macam yang tidak menyamai dengan kehidupan di dunia tentunya. Dari ayat sebelumnya juga bisa kita pahami bahwa surga itu hanya didapatkan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi amalan soleh itu tentunya baru dianggap amalan soleh, kuncinya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan perintah Allah. Kemudian juga ayat sebelumnya menggambarkan bahwa dalam surga itu semua orang hidup berpasang-pasangan. Suami ada istrinya, istri ada suaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu ianya Allah, ay yadriba, bahwa membuat ianya Allah masalan akan satu perumpamaan, masalama akan perumpamaan apapun, ba'udatan akan satu nyamuk, fama fawqaha maka ma di atasnya nyamuk. Sampai di situ dulu. Wa nazala raddan liqaulil yahudi lamma daraballahu al-masala bil-dzubabi fi qawlihi wa yaslubhumuz zubabu syai'an wa wal ankabuti fi qawlihi. Dan telah turun raddan karena menolak. Raddan artinya jawaban. Telah turun raddan karena menjawab liqaulil yahudi, bagi perkataan Yahudi. Kapan Yahudi berkata lamma daraballah, ketika membuat oleh Allah masal akan satu perumpamaan, bizubab dengan lalat, fi qaulihi pada firman-Nya Allah, wa yaslubhumuz zubabu syai'an. Jadi wa yaslubhumuz zubabu syai'an itu dalam surah Al-Haji ayat 73. Di sana Allah berfirman, ya ayuhan nas duriba masal, wahai manusia telah dibuat satu perumpamaan. Fastami'ulah, dengarkan baginya. Innal ladzina tad'u min dunillah, sesungguhnya yang engkau sembah dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, sekalipun mereka berkumpul untuknya. Wa iyaslubuhum, dan jika mengambil akan mereka oleh lalat syai'an akan sesuatu, la yastanqidhuhu minhu, mereka tidak bisa membela diri. Artinya dalam ayat tersebut Allah menyatakan dha'ifut talib wal matlub. Lemahlah yang menyembah, lemah pula yang disembah. Jadi Allah menyamakan sesembahan mereka lemah seperti lalat. Wal angkabuti kita atau kepada bizubabi, telah turun sebagai penolakan bagi perkataan Yahudi manakala membuat oleh Allah akan perumpamaan dengan angkabut. Angkabut itu laba-laba, fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah, kamasalil angkabut. Di sana dalam surah Al-Ankabut ayat 41 Allah menjelaskan orang-orang yang mengambil, menjadikan Tuhan selain Allah. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil angkabut. Sama seperti laba-laba yang membuat rumah, dan rumah yang paling lemah yaitu rumah angkabut. Jadi ketika Allah membuat perumpamaan penyembahan mereka terhadap Tuhan, bahkan Tuhan mereka itu umpama lalat, lemah, tak berdaya, tak bisa membela diri. Ketika Allah menyamakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu lemah seperti sarang laba-laba, mereka berkata, ma aradallah, bermula apa itu yang dikehendaki oleh Allah bidzikri hadhil asya'il khissiyah,
Apa itu maksud Allah dengan menyebut ini perkara yang hina, yang sepele? Nah, sebagai jawaban atas ucapan mereka, Allah menurunkan ayat ini, innallaha la yastahi. Nah itu, Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan apapun walaupun sangat kecil. Artinya begini, di awal, jadi setiap ayat itu pasti ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Pasti, baik kita tahu ataupun tidak. Jadi sebelumnya Allah menantang mereka. Fa in kuntum fi raibin. Jika engkau ragu bahwa Quran ini datangnya dari Allah bukan dari Nabi, bikinlah satu surat saja. Nah, kata Allah sebelumnya. Tapi mereka menyatakan kalau memang ini Al-Quran ini dari Allah, kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran hal-hal yang sepele? Nyamuklah, semutlah, sarang laba-laba lah. Bukankah Allah itu maha besar, maha agung? Kenapa yang dijadikan perumpamaan itu barang-barang yang sepele? Nah, makanya Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban terhadap pernyataan mereka. Apa kata Allah? Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Sesungguhnya Allah itu la yastahi, tidak malu ianya Allah, ayyadriba akan bahwa membuat ianya Allah. Yadriba artinya yaj'al. Berarti perlu kepada dua maf'ul. Membuat ianya Allah masalan akan perumpamaan. Masalan maf'ul pertama, perumpamaan akan apapun. Ya, kita i'rab dulu. Masalan maf'ul awalin, maf'ulu awalin, maf'ul yang pertama, ma nakiratun mausufah. Ma di sini ma nakirah mausufah. Ma nakirah yang disifatkan bima ba'daha dengan kalimat sesudahnya ma nakirah. Maf'ulun sanen sebagai maf'ul yang kedua. Jadi masalan maf'ul pertama, ma maf'ul kedua. Bagaimana jadi artinya? Ayya masalin kana. Nah, jadi artinya tidak malu ianya Allah bahwa menjadikan ya Allah akan contoh akan apapun yang disifatkan akan dianya apapun dengan nyamuk. Nah, itu i'rab pertama. Au zaidah li ta'kidil khissah. Nah, zaidah ini atau dianya ma itu ma zaidah untuk menguatkan kesepelean, kehinaan. Fama ba'daha al maf'ul sani, maka bermula ma sesudahnya ma itu maf'ul yang kedua. Boleh juga ma ziyadah, tapi bukan ziyadah tanpa arti. Dalam Al-Quran setiap huruf ada artinya. Ya. Kemudian maf'ul keduanya yang mana? Ba'udah. Jadi artinya bagaimana? Allah tidak malu dari bahwa membuat ianya Allah akan perumpamaan akan seekor nyamuk. Bisa juga. Jadi ada juga nanti yang menyatakan ma ini nakirah ibhamiyah. Sifat kepada masal ada juga. Artinya untuk menambahkan umumnya masal. Tidak malu ianya Allah bahwa membuat ianya Allah akan perumpamaan yang apapun. Akan perumpamaan yang apapun. Ba'udah, apa itu perumpamaan? Nyamuk. Ba'udah, badal kepada masalan. Ada juga tafsir yang mengirap seperti itu. Kalau di sini yadribu karena Syekh Sayuti mengartikan yang mengandung makna yaj'alu butuh kepada dua maf'ul. Masalan maf'ul pertama, ma maf'ul yang kedua. Atau masalan maf'ul pertama, ma ziyadah, ba'udatan maf'ul kedua. Ada juga cara yang lain yaitu masalan ma ini ma nakirah ibhamiyah. Jadi naat kepada masalan, isim. Ya, ba'udatan badal kepada masalah. Membuat dianya Allah akan perumpamaan apapun. Apa itu perumpamaan? Ya, nyamuk misalkan. Seperti kita mengatakan, i'tini kitaban. Berikan kepada aku satu kitab. Itu enggak terlalu umum. Ada yang lebih umum lagi. I'tini kitabam ma. Berikan kepada aku kitab apapun. Lebih umum lagi. Itu ma. Untuk menambah kemubahamannya. Udah. Jadi Allah menyatakan, Allah tidak malu. Banyak masalah di sini sih. Allah tidak malu. Apa sih arti malu? Malu itu perubahan kondisi seseorang ya. Ketika dia ketahuan melakukan sesuatu yang tidak sopan atau yang tercela sehingga terjadi perubahan, itu artinya malu. Pada Allah tentu tidak boleh kita artikan malu seperti itu pada Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi ujung dari malu
ujung dari malu atau ghayah dari malu, yaitu ketika seseorang malu, dia akan meninggalkan perbuatan tercela tersebut biar di kemudian hari dia tidak akan malu lagi. Jadi ghayah inilah yang diartikan kepada Allah. Arti Allah tidak malu artinya Allah tidak akan meninggalkan. Allah tidak malu membuat contoh, berarti Allah tidak akan meninggalkan membuat contoh dengan yang sekecil apapun. Nah, itu maksud yastahi di sini. Ba'udah, apa arti ba'udah? Mufradul ba'ud. Ba'udah itu mufrad dari ba'ud. Jadi ba'ud isim jenis jama'. Untuk menunjukkan satu ekor, ba'udah namanya pakai ta. Wahwa sigharul baki, dianya ba'ud itu kecil nyamuk. Namanya banyak, kadang ba'us, kadang namus. Banyak namanya. Fama fauqaha. Fama fauqaha. Fa'ur'ataf. Jadi ma kita ataf kepada ba'udah. Tidak malu ianya Allah bahwa membuat ianya Allah akan perumpamaan apapun, akan seekor nyamuk, fama maka akan ma di atasnya nyamuk. Apa arti fauqa? Akbara minha. Akan yang lebih besar darinya ba'udah. Jadi ada juga kitab tafsir yang maksud dengan fauqa di atas ini bukan di atas besar tapi di atas kecil. Allah membuat satu perumpamaan dengan seekor nyamuk. Fama fauqaha, nyamuk kecil, maka yang di atasnya nyamuk, yang lebih kecil lagi maksudnya. Nah, tapi di sini Syekh Sayuti memilih akbar. Boleh juga. Fama fauqaha maka akan ma yang di atasnya ba'udah. Maka akan ma yang lebih besar darinya ba'udah. Apa arti maknanya? La yatruku bayanahu, ya. La yatruku, tidak meninggalkan ianya Allah akan menjelaskannya perumpamaan. Kenapa? Lima fihi minal hikam. Karena ma yang ada ianya ma dalamnya perumpamaan dari hikmah-hikmah. Jadi ketika Syekh Sayuti mengartikan la yastahi la yatruku, nah ini menunjukkan bahwa di yastahi ini ada majaz. Ya. Jadi yang disebutkan malzum maksudnya lazim. Ya, jadi yang dilazimkan dari malu berarti orang meninggalkan. Kalau tidak malu berarti tidak meninggalkan. Bukan yang dimaksud di sini malu perubahan kondisi seseorang karena sesuatu tindakan yang menyebabkan dia malu tadi, bukan. La yastahi, tidak malu ia artinya tidak meninggalkan ianya Allah. Bayanahu, akan menjelaskannya perumpamaan walaupun sangat kecil sekalipun. Kenapa? Lima fihi, karena ada hikmah. Lima, karena ma yang ada ianya dalamnya perumpamaan dan hikmah-hikmah. Ini jawaban Allah terhadap orang kafir. Walaupun kecil ya enggak apa-apa perumpamaan yang kecil, yang penting ada hikmahnya. Karena dengan perumpamaan itu orang bisa memahami sesuatu yang tidak tertulis. Tamsil. Fa'ammal ladzina amanu. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun bermula orang-orang yang beriman oleh mereka. Faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka yakin oleh mereka annahu, bahwa sungguhnya perumpamaan, annahu ail masalu, bahwa sungguhnya perumpamaan itu al-haqqu, itu satu kebenaran. Apa arti satu kebenaran? As-sabitul waqi'u mauqi'ahu. Itu yang sabit ia, al-waqi'u, dan lagi yang berposisi ia, mauqi'ahu, pada posisinya, bertempat ia pada tempatnya. Adapun orang-orang yang beriman, faya'lamun, mereka yakin bahwa sungguhnya perumpamaan itu kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi orang yang beriman ketika berhadapan dengan firman Allah, dengan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, apapun isinya, mereka akan yakin. Yakin bahwa perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran itu satu kebenaran. Artinya itu cocok, tepat posisinya, karena memang banyak hikmahnya. Dan itu memang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak banyak protes. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Dan adapun bermula orang-orang yang kafir oleh mereka. Jadi orang yang kafir ini siapa? Umum kafir, orang munafik juga orang kafir. Karena sebelumnya Allah menyebutkan 3 golongan, kalau orang yang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Jadi ini Allah menyebutkan orang kafir saja, maksudnya orang kafir dan orang munafik. Karena munafik juga kafir. Ya, cuma tidak kelihatan.
Wa ammal ladzina kafaru, adapun bermula orang-orang yang kafir oleh mereka, fayaqulun, maka mereka berkata, maza aradallahu bihadza mathala. Bermula apa itu alladzi, yang menghendaki oleh Allah dengan ini nisbah contoh. Apa tujuan Allah membuat contoh ini? Jadi, madza boleh satu kalimat isim istifham. Bermula apakah itu yang menghendaki oleh Allah dengan ini nisbah contoh, atau ma istifham. Jadi bina atas sukun pada maharafa mubtada zanya isim mausul dibina di atas sukun pada maharafa khobar arada silatnya boleh ini. Masalan tamyidun. Jadi masalan ini i'rabnya tamyid ai bihadzal masali. Wa ma istifhamun. Wa ma istifhamu ingkarin mubtadaun. Bermula ma itu istifham ingkari. Itu mubtada, ma i'rabnya mubtada. Wa dza bi makna alladzi bi sulatihi khabaruhu. Dan bermula dza dengan makna alladzi bersama dengan silatnya dza. Karena dza kalau makna alladzi isim mausul butuh kepada silat, itu khabarnya ma. Artinya bagaimana? Ayu faidatin fihi. Artinya bermula apa faedah? Ayu faidatin fihi. Apa faedah? Bermula apa faedah itu sabit padanya perumpamaan. Itu artinya. Maksud ingkari bagaimana istifham ingkari? Tidak ada faedah dalam memberi perumpamaan dengan lalat dan nyamuk. Nah, jadi madza aradallah. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ini perumpamaan yang Allah bikin? Allah jawab nanti. Ya, qala ta'ala fi jawabihim, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberi jawaban kepada mereka. Artinya di sini sudah wakaf. Madza aradallahu bihadza masalah wakaf. Baru kita lanjutkan yudillu bihi. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jawaban Allah ketika orang kafir bertanya apa tujuan Allah membuat perumpamaan dalam Al-Qur'an dengan hal-hal yang kelihatannya sepele, padahal tidak sepele tentunya karena tidak bisa orang menciptakan nyamuk. Kata Allah yudillu bihi, menyesatkan ya Allah dengannya ini contoh bihadzal masali katsiran, akan kebanyakan dari kebenaran. Menyesatkan ya Allah dengan ini contoh akan kebanyakan orang sesat dari mana? Anil haqqi, jauh dari kebenaran, likufrihim bihi, karena kafir mereka dengannya kebenaran. Wa yahdi bihi katsiran, memberi petunjuk ianya Allah dengannya perumpamaan akan kebanyakan. Minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, litasdiqihim, karena tasdik mereka, karena pembenaran, karena mereka membenarkan bihi dengannya masal perumpamaan. Jadi jawaban Allah, apa tujuan Allah membuat perumpamaan? Kata Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu akan banyak orang dan memberi petunjuk dengan perumpamaan tersebut akan banyak orang. Kita lihat di sini. Yang pertama kasir. Jadi kasir kadang-kadang lawannya qalil, sedikit. Dari sini kasir banyak, lawannya banyak. Nggak apa-apa, bisa juga. Karena ini bukan dalam rangka perbandingan. Ketika misalkan ada dua kelompok. Kelompok pertama ada 1.000 orang. Kelompok kedua ada 2.000 orang. Sah-sah saja kita bilang. Kelompok pertama itu kasiran, banyak banget. Nah, kelompok kedua juga kasiran banyak. Karena dua-dua 1.000 dan 2.000 dua-duanya sah dibikin. Kita katakan banyak. Begitu juga. Jadi orang yang beriman banyak. Orang yang kafir juga banyak. Karena kasir bukan aksar maknanya. Kasir ya kasir. Kalau aksar, baru nggak boleh lawannya aksar. Ya, itu yang pertama. Jadi kasir ini tidak selamanya lawannya qalil. Di sebelah sini kasir ada 1.000 orang. Di sini 2.000 orang, kita bilang kasir juga boleh. Berarti yang ini kasir, yang ini kasir. Kalau dibandingkan baru yang satu kasir, yang satu qalil. Ini tidak dalam rangka membandingkan, tapi Allah pengen menjelaskan. Banyak orang tersesat karena contoh ini. Banyak pula yang terpetunjuk. Kemudian kita lihat di sini, yudillu bihi, menyesatkan ya Allah dengan ini contoh akan kebanyakan dari kebenaran. Kenapa menyesatkan? Karena kafir mereka dengannya kebenaran. Ini jawaban dari pertanyaan. Apakah Allah suka menyesatkan? Yudillu ini. Kayak seolah-olah mengisnadkan idlal kepada Allah. Allah menyesatkan makhluknya.
Padahal Allah tidak pernah menyesatkan siapapun. Allah menginginkan kebaikan, Allah menginginkan hambanya mendapatkan petunjuk, bukan tersesat. Tapi kalau kita lihat sepintas di sini justru Allah menyesatkan. Nah, jadi tulisannya memang yudillu menyesatkan, tapi maksudnya Allah memberikan jawaban di sini, wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Tidak menyesatkan ya Allah dengan ini contoh, ini perumpamaan kecuali orang yang fasik. Artinya mereka memilih kesesatan, makanya disesatkan oleh Allah. Sama seperti ayat falamma dzagu adzagallah. Ketika mereka tergelincir maka menggelincirkan oleh Allah karena permintaannya. Karena Allah menyatakan imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Ketika nanti datang petunjuk, siapa yang menerima petunjuk? Siapa yang menerima? Kalau enggak diterima ya tersesat. Begitu juga di sini. Karena mereka memilih kesesatan, maka Allah sesatkan. Nah, Allah menyatakan yang disesatkan itu orang fasik. Orang fasik itu orang yang memang tidak mau menerima petunjuk. Al-kharijina an ta'atih. Orang-orang yang keluar dari taatnya Allah. Ini keluar dari taat maksudnya tidak mau beriman. Fasik di sini artinya orang kafir. Nah, bukan orang fasik yang melakukan dosa besar. Menyesatkan ya Allah dengan ini contoh akan kebanyakan sesat dari kebenaran. Kenapa disesatkan? Likufrihim, karena kafirnya mereka dengannya perumpamaan tadi. Nah, begitu Allah membuat satu perumpamaan, mereka mengingkarinya, mereka tersesat. Wa yahdi bihi, memberi petunjuk ya Allah dengannya perumpamaan akan kebanyakan dari kaum beriman. Karena kaum beriman percaya, dengan percaya terpetunjuklah mereka. Wa ma yudillu bihi, dan tidak menyesatkan ya Allah dengannya perumpamaan kecuali akan orang-orang yang fasik, yaitu orang yang keluar dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi, apa kesimpulannya dalam satu ayat yang kita bacakan ini? Artinya petunjuk Allah itu memang harus dicari. Kalau kita menolak petunjuk, maka Allah akan menyesatkan kita. Sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.